Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Kali ini kita akan membahas kronologi permasalahan dalam polemik nasab yang menjadi diskursus publik dewasa ini. Berawal dari permasalahan yang terjadi antara keturunan para sultan di Indonesia ini yang sering dipermasalahkan oleh pihak habaib yang mempertanyakan keabsahan silsilah nasab para keturunan sultan di Indonesia, yang kemudian terjadi tindakan persekusi di beberapa wilayah kedaulatan negara Indonesia, di mana para aparat hukum terlihat hanya mendiamkan saja tanpa ada perlindungan hukum, yang akhirnya mereka para keturunan sultan ini melakukan tindakan secara legal dengan mendirikan lembaga pencatatan silsilah kesultanan di Indonesia, dengan berbagai nama dan singkatan. Pada puncaknya ada seorang habib yang kabarnya ketua dan sekaligus pendiri NH Nakobatul Ashraf Al-Kubro mempersekusi seorang tubagus dari keturunan Kesultanan Banten dan dipaksa membuat pernyataan secara terbuka dan tertulis untuk tidak mengaku sebagai keturunan Rasulullah dari jalur Sultan Banten. Disusul ada seorang keturunan Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Kalimantan yang juga dipersekusi sehingga terjadi perdebatan yang dimediasi oleh kepolisian setempat, dan masih banyak lagi tragedi-tragedi yang memalukan dan anarkis dan didiamkan oleh para sesepuh dan petinggi lembaganya seperti RA, yaitu Robito Alawiyah. Yang menarik, mereka mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sahih dan paling rapi pencatatan silsilahnya, sehingga membuat suatu kebanggaan dan menumbuhkan sikap arogan dan angkuh terhadap umat serta suka merendahkan umat. Berangkat dari sinilah awal terjadinya polemik nasab yang dipelopori oleh hasil tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengkritik kesahihan dan keabsahan silsilah nasab kaum Ba'alwi di Indonesia khususnya, dan akhirnya menjadi diskursus publik di mana para kiai, para gus, para ustadz dan santri ikut berkomentar dan ikut meneliti referensi-referensi kitab dan manuskrip yang menjadi argumentasi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam buku tesisnya yang beredar baik berupa PDF dan buku, di mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyatakan secara tegas bahwa leluhur Ba'alwi yang dikenal dengan nama Alwi bin Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang tidak pernah terekam oleh sejarah dalam semua kitab-kitab nasab dan sejarah. Lalu kapan pertama kali nama Ubaidillah ini disebut sebagai salah satu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi dari jalur Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi? Pertama kali nama Ubaidillah ini ditemukan dalam kitab Al-Burqatul Mutsikoh yang ditulis oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran pada awal abad ke-10 Hijriah berdasarkan cocok logi dengan nama Abdullah yang beliau temukan dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk yang ditulis oleh Al-Janadi pada akhir abad ke-8 Hijriah. Namun sayangnya kitab Al-Janadi ini dalam bentuk manuskripnya ada beberapa perbedaan susunan silsilah Abdullah sampai kepada Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi, sehingga ini tidak bisa menjadi hujah untuk membenarkan nama Abdullah sebagai keturunan Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi. Lain daripada itu, tidak ditemukan dari mana Al-Janadi mengutip nama Abdullah sebagai salah satu putra Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi, di mana dalam semua kitab-kitab nasab abad sebelumnya hanya menyebutkan putra Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu hanya 3 orang, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, sebagaimana dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah yang ditulis oleh Imam Fahru Razi pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Dan sampai saat ini tidak ada satupun bantahan yang argumentatif untuk mematahkan tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kecuali hanya framing dan fitnah sebagai kelompok para pembenci Ahlul Bait. Akan tetapi bagi semua orang yang kritis, cerdas, dan berjiwa akademik baik dari kalangan kiai, gus, asatis, santri, bahkan pemerhati sejarah dan para cendekiawan, mereka tidak akan termakan isu framing dan fitnah yang beredar yang ditujukan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Demikian apa yang bisa kami informasikan dari rangkuman kronologi polemik nasab yang telah menjadi diskursus publik yang menghebohkan jagat permedsosan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.